Makanya Abah sudah jelaskan sebelum wafat, kata Abah, apa yang dari Abah tidak boleh dirubah. Artinya ini akan terjadi badai besar. Ini akan terjadi perpecahan di antara murid-muridku. Ini kalau ingin kita paham. Ya memang ternyata dalam habis itu muncul 38, 37,5. Itu seleksi dari mursyid itu. Seleksi dari mursyid daripada wa'tasimu. Jadi tidak perlu heran kita kenapa ini. Makanya lihatin, ada yang 38 nambah tawasul, ada yang dengan diniatin ini, ada lagi mempercepat kepada Allah harus ini. Ngapain ditambah-tambah? Apa tidak cukup apa yang dari mursyid? Seolah-olah yang nambah itu menghina syekh. Kalau tanpa seperti itu tidak cepat, berarti menghina syekh. Berarti tidak sempurna beliau ini menuntun dengan cara yang sudah dibakukan di dalam panduan kitab Uqudul Juman. Berarti menghina. Ini terjadi banyak beberapa daerah. Akhirnya dia bukan lagi masuk kepada maqam alam yang diridhoi Allah, tapi masuk kepada alam jin. Siapa yang sanggup nolong? Wakil talqin tidak bisa nolong. Tidak bisa nolong. Kalau sudah sampai nyasar dan tahu bahwa itu tidak boleh kita lakukan, wakil talqin tidak bisa nolong. Karena kesalahannya bukan dengan wakil talqin, kesalahannya dengan syekh mursyid. Karena Abah sudah jelaskan, yang tidak iktisab, yang menyimpang, yang merubah-rubah dengan cara ini dan itu, dia otomatis lepas sendiri. Sama pahami. Mari para ikhwan kita renungi. Ini jarang saya sampaikan dan pernah dahulu saya sampaikan di Jakarta ketika mengisi di TKN Center Jakarta tempat Kiai Haji Wafiuddin. Abah sebelum wafat kurang lebih 2009 atau 2010, Abah sudah memberikan maklumat kepada para murid, wa'tasimu bihablillah. Kok sampai situ aja? Sedangkan ayatnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kok Abah sampai situ aja? Dan itu dimaklumatkan beliau ketika sudah penghujung dari umur beliau. Inilah sunnatul aulia. Inilah sebuah tradisi para wali, tradisi orang-orang soleh dulu, para anbiya wal mursalin, ketika ingin meninggalkan anak jasmaninya, ketika ingin meninggalkan anak rohaninya, selalu berwasiat. Bagaimana Luqmanul Hakim berwasiat kepada anak cucu beliau? Ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Hai anakku, kalau ayah sudah tidak ada, kalau bapak sudah tidak ada, yang bapak ini andalanmu, tempat kamu curhat dan tempat kamu meminta apa yang kamu inginkan dalam segala gemerlap kesenangan dunia, kalau kamu bapak ini sudah tidak ada, ma ta'buduna min ba'di, selalu yang diingatkan masalah akidah. Apa yang kamu sembah setelah bapak ini sudah tidak ada, selalu seperti itu diingatkan. Kenapa beliau mengingatkan itu? Berarti pada masa itu kondisi akidah sangat rapuh. Apa yang diingatkan oleh generasi-generasi dahulu dan sama seperti kita. Nah, kalau bapak meninggal, hati-hati. Teknologi canggih, informasi semakin pesat. Berarti karena kerusakan teknologi ini yang banyak merusak generasi. Misalnya
Nah, seperti itu Luqmanul Hakim, para nabi-nabi menasihati kepada anak-anak jasmani, anak rohaninya, apa yang kamu sembah. Berarti pada masa itu kedangkalan akidah, rapuh akidah umat. Maka diingatkan, seperti Rasulullah juga mengingatkan sebelum wafat. Apa kata Rasulullah? Sebelum wafat Rasulullah mengingatkan, usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum. Ketika roh Rasulullah masih di dada, kalau ummati itu roh Rasulullah ketika di tenggorokan. Sayyidina Ali karamallahu mendengar Rasulullah berkata, usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum. Kuwasiatkan kepada kalian, hai para umatku, untuk melaksanakan sholat dan perintahkan anak istrimu orang yang menjadi kewajibanmu bagi mereka. Coba lihat Bapak Ibu, yang paling suka ditinggalkan orang apa sekarang? Sholat. Kalau dia umroh mungkin bisa aja berangkat umroh, haji berapa kali. Tapi untuk melaksanakan sholat tidak ada biaya, tidak membuang energi, tidak menguras pikiran dan sebagainya. Tapi kalau sholat ini paling mudah ditinggal. Rasulullah sudah melihat, bukan kasyaf, itu di atas daripada kasyaf. Itu adalah mukjizat. Rasulullah melihat akan ini ditinggalkan oleh umat ini. Ini dianggap enteng, seolah-olah dia kalau tidak sholat itu biasa saja. Nah, maka kata Rasulullah, kuwasiatkan kepada kalian. Ini berarti itu yang akan terjadi nanti pada masa-masa yang akan datang. Sudah diberikan warning. Abah juga memberi warning kepada anak jasmani, anak rohaninya, wa'tasimu bihablillah. Ini kami memahami bahasa beliau ini. Bahasa Syekh Mursyid sulit membaca iktibar daripada bahasanya wali. Ternyata setelah 2010, insya Allah, pada 2009 itu diperintahkan semua murid untuk menambah wa'tasimu di dalam doa, juga di dalam amaliyah khusus. Ketika khotaman itu menambah itu, ini kita tidak paham dulu. Ada apa Abah merintahin? Berpegang teguhlah kalian semua, hai para murid-muridku, bihablillah, pada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillah artinya berpegang teguhlah kalian, hai para murid-muridku, pada tali agama Allah. Bijaksananya mursyid. Ini bahasa yang sangat dalam. Nah, setelah kita melihat dalam perjalanan 2011 Abah wafat, 2011 Abah meninggalkan kita. Artinya ini isyarat seolah-olah, hai anak-anakku, Abah akan meninggalkan kalian semua. Cuma setelah terjadi baru paham arti wa'tasimu itu. Jadi jangan berpecah belah. Artinya Allah memerintahkan dalam Al-Quran wa'tasimu bihablillah. Mursyid memerintahkan lagi para muridnya untuk wa'tasimu bihablillah. Jadi perintah Allah ditindaklanjuti oleh mursyid. Artinya ini akan terjadi badai besar. Ini akan terjadi perpecahan di antara murid-muridku. Ini kalau ingin kita paham. Ya memang ternyata tidak lama habis itu muncul 38, 37,5. Mungkin kalau yang tidak paham nanti bisa tanya ke belakangan. Muncul yang ngaku-ngaku mursyid, yang abu-abu dan macam-macam. Ternyata kelihatan semua. Dan ini Abah sebagai nahoda. Kita semuanya penumpang. Ketika nahoda yang terjaga, nahoda apa penumpang? Penumpang yang terjaga apa nahoda? Kalau nahodanya tidur, sengsara semua penumpangnya tuh. Nyasar semua penumpangnya. Kalau nahodanya tidur. Abah ini nahoda, tapi beliau memberikan isyarat wali tidak boleh membuka rahasia Allah. Tidak boleh mengatakan nanti akan terjadi perpecahan, tidak. Berpegang teguh. Artinya beliau sudah melihat di depan itu ada badai yang besar, ada gelombang yang dahsyat,
Siapa yang tidak memperdulikan peringatan nahoda, dia akan tercebur di tengah samudra. Hati-hati ini. Siapa yang sanggup nolong? Wakil talqin tidak bisa nolong. Tidak bisa nolong. Kalau sudah sampai nyasar dan tahu bahwa itu tidak boleh kita lakukan, wakil talqin tidak bisa nolong. Karena kesalahannya bukan dengan wakil talqin, kesalahannya dengan syekh mursyid. Sedangkan abah sudah tidak ada. Bisa tidak kita minta udzur secara rohani? Ini yang jadi kita prihatin, kasihan. Memang semuanya itu murid abah, semuanya ikhwan abah. Tetapi kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Nabi aja menjelaskan, semua umatku nanti masuk surga kecuali yang tidak mau. Ternyata ada yang mau berangkat sendiri. Ternyata ada yang tidak mau untuk masuk surga. Siapa yang abah itu ya Rasulullah? Yang tidak mau mengikuti tuntunan saya. Padahal Rasulullah sudah jamin dengan kemuliaan beliau di sisi Allah, dijamin sudah. Kita dijamin oleh mursyid, beliau yang pasang badan di hadirat Allah dengan segala kekurangan-kekurangan kita. Karena wali itu kalau dia mau apa diberi Allah, dimintanya ya Allah jadikan semua ikhwan muridku ini ahli surga, bisa. Tapi kita tidak ada berjuang, kita tidak ada kerja keras, kita terlena, lalai. Maka dipersilahkan masing-masing, ayo wa'tasimu bihablillah, pegang erat tali agama Allah. Di sini kami pahamkan tali agama Allah menurut syariat Al-Quran dan hadis. Itu tali agama Allah. Ikhwan wal akhwat, jangan lepas daripada tuntunan Al-Quran dan hadis. Walaupun Allah berikan bermacam-macam kelebihan, jangan keluar daripada tuntunan Al-Quran dan hadis. Sempurna abah ini, singkat bahasanya, tapi padat pemahamannya, dalam rahasianya. Yang kedua, tali agama Allah menurut tasawuf adalah syekh yang mursyid. Jadi pegang erat-erat apa yang dari mursyid, jangan dirubah-rubah. Nanti kalau sudah rusak, siapa yang bisa baikin? Siapa yang bisa baikin? Kami tidak berani. Kalau sudah rusak, siapa yang bisa baikin? Akhirnya kita merusak Suryalaya. Katanya ingin memuliakan nama abah, tapi kita menghina mursyid. Sudah ada panduannya jelas, standar sudah bagi amaliyah semua ikhwan itu jelas. Tidak usah banyak tanya lagi. Nanti jadi kaumnya Nabi Musa. Kaum yang paling mucil kaumnya Nabi Musa. Sudah apa yang ada di situ sudah sami'na wa ata'na ya Syekh. Saya dengar, saya taati ya Syekh. Tidak usah banyak tanya lagi seperti kaumnya Nabi Musa. Kalau gini boleh enggak? Tambah ini boleh enggak? Kalau caranya seperti ini lagi biar lebih mantap boleh enggak? Tidak usah lagi. Apa yang sudah ada sami'na wa ata'na ya Syekh. Nanti kalau ditambah bahaya. Kalau dibuat seperti ini seperti bahaya. Makanya Abah sudah jelaskan sebelum wafat, kata Abah, apa yang dari Abah tidak boleh dirubah. Ini hati-hati Bapak Ibu, sudah kita sampaikan kemarin ketika di sekretariat. Hati-hati, kita bertemu mursyid ini adalah anugerah yang besar. Ini nikmat yang tidak bisa kita bayar dengan materi dunia. Tidak bisa diukur dengan segala kesenangan, kenikmatan, segala perhiasan, keindahan dunia tidak bisa diukur. Nah, tetapi nikmat ini kalau tidak dijaga, kan sudah di dalam tambih itu. Tidak dijaga berarti dia tidak mensyukuri nikmat. Tidak mensyukuri nikmat, maka nanti turun azab Allah bagi orang itu. Khawatir, cemas, gelisah,
takut ini, takut itu, takut tidak dimuliakan, takut tidak dihormati, takut ini, takut itu apa? Akibat daripada tidak iktisam. Ayo kita bersatu para ikhwan, amalkan sungguh-sungguh. Ngambil thariqat bukan mainan. Manfaatnya sampean bagaimana perjuangan syekh itu ketika kita sakratul maut, ketika kita berada di dalam alam kubur, ketika kita berada di padang mahsyar. Apa bukan satu anugerah yang besar? Kita pasti mati. Saya ini udah berapa bulan ini mikir mati aja. Tapi tolong doakan mudahan jadi berkah. Panjang berkah bagi ikhwan. Karena wakil takin udah banyak mati, Pak. Bukan takut mati. Kita bertemu dengan Syekh secara jasad, kita sujud dulu bertemu apa? Kami bertemu 2008, 2005 sampai 2011 sama beliau. Mencium kaki, tangan beliau, semuanya. Apalagi Neng Epa, nggak bisa dicerita lagi sudah. Abah yang cium mereka. Masya Allah, ini para ikhwan, jangan dianggap enteng thariqat ini. Jangan thariqat ini disamakan dengan kajian-kajian secara keilmuan pada umumnya yang kita dapat hanya di lisan-lisan orang awam. Ini kadang mohon maaf ikhwan setelah berthariqat dianggap biasa saja. Di dalam tambih itu sudah dijelaskan, amalkan sungguh-sungguh kalau ingin mencapai bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kenapa harus sungguh-sungguh? Karena iblis sungguh-sungguh di dalam menyesatkan kita. Kita sungguh-sungguh ke Allah melalui tarbiyah, bimbingan syekh. Bagaimana sekelas orang seperti kita ini kalau tidak punya syekh, bagaimana kira-kira? Kira-kira kita ukur. Yang punya syekh aja kita kadang-kadang malas, lemes, macam-macam sudahlah alasan-alasan. Bagaimana orang seperti kita ini kalau tidak punya syekh, jadi apa kita ini? Ini anugerah para ikhwan wal akhwat. Ini karunia Allah. Ya Allah hadiahkan kepada kita hidup satu zaman dengan beliau, kita mengikuti tuntunannya. Jadi jangan dianggap enteng. Ayo kita sungguh-sungguh lebih serius, kompak, kita bersatu. Nah maka siapa yang tafarraqu, yang memecah belah, siapa yang tidak i'tisam, maka hasilnya tafarraqu, dia akan terpisah dengan sendirinya. Dia akan terseleksi alam dengan sendirinya. Karena Abah sudah jelaskan, yang tidak i'tisam, yang menyimpang, yang merubah-rubah dengan cara ini dan itu, dia otomatis lepas sendiri. Itu seleksi dari mursyid itu. Seleksi dari mursyid daripada wa'tasimu. Jadi tidak perlu heran kita kenapa ini. Makanya lihatin, ada yang 38 nambah tawasul, ada yang dengan diniatin ini, ada lagi mempercepat kepada Allah harus ini. Ngapain ditambah-tambah? Apa tidak cukup apa yang dari mursyid? Seolah-olah yang nambah itu menghina syekh. Kalau tanpa seperti itu tidak cepat, berarti menghina syekh. Berarti tidak sempurna. Beliau ini menuntun dengan cara yang sudah dibakukan di dalam panduan kitab Uqudul Juman. Berarti menghina. Ini terjadi banyak beberapa daerah. Akhirnya dia bukan lagi masuk kepada maqam alam yang diridhoi Allah, tapi masuk kepada alam jin. Senang ini, senang itu, suka melihat ini, melihat itu. Itu terjadi di Kalimantan. Kalau zikir duduk di langit yang keempat, zikir duduk di langit yang ketujuh. Habis cerita-cerita kamu duduk di langit yang keberapa tadi? Di langit yang keempat. Oh iya, saya lihat kamu di situ tadi. Saya di langit kelima. Ini permainan, tipu daya semua. Naudzubillah. Dan dengan seperti itu bukan daripada tujuan orang berthariqat. Tujuan kita berthariqat bukan karomat, bukan khawarikul adat, keanehan-keanehan, bukan. Tujuan kita semata-mata mengharap ridho Allah. Mau diberi karomat, mau ndak, mau nikmat ketika zikir terus.
Saya melaksanakan semata-mata menjalankan perintah daripada Syekh Mursyid yang Allah suruh mengikuti wali. Sami'na wa ata'na ya Syekh. Mau enak, mau enggak, mau dapat karomat, mau enggak, sampai mati kita tetap la ilaha illallah. Apa bukan nikmat yang besar ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Mau apa kalau yang diberi karamah, diberi keanehan, tapi nanti masuknya ke alam jin, matinya lidahnya keluar sampai ke tanah. Naudzubillah. Naudzubillah. Jadi mari, ayo kita para ikhwan wal akhwat, mari saling mengingatkan. Dan kalau kita salah diingatkan, jangan marah. Kalau kita tahu salah diingatkan marah, namanya sombong. Zikir lagi, banyakin orang itu. Hilangkan kesombongannya, hilangkan keakuannya, hilangkan masalah berjasanya. Tidak ada siapa yang berjasa, tidak ada. Semata-mata kita ini jadi pelayan Syekh. Siapa? Tidak ada. Kita ini berjasa. Tidak perlu guru, itu tidak butuh kita sebenarnya. Kita yang butuh bimbingannya. Sudah kita sampaikan. Kalau waliullah itu munajat kepada Allah, ya Allah, jadikan seluruh kefri ini semuanya kuat zikirnya. Langsung spontan Allah beri. Tidak, Allah kekasihnya itu apa yang diucapkannya diberikan oleh kekasih itu. Tinggal kita para ikhwan wal akhwat jaga, pelihara, dan kita ini nikmat yang besar. Jangan sampai ini lepas dari genggaman tangan kita. Sulit Bapak Ibu mencari seorang mursyid. Mencari mursyid di akhir zaman itu sulit. Kemana lagi, apalagi kapasitas mursyidnya kamil mukamil, sempurna secara rohani beliau, dan mampu menyempurnakan rohani muridnya yang tidak jelas. Biar preman, bajingan, diakui atau tidak, secara hakikat kita murid beliau. Maka di dalam Tambih Abah Sepuh menyebutkan, hai para murid-murid, diakui atau tidak, kita semua adalah murid daripada Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Anak rohani, tiflur robbani, bayi-bayi rohani yang diproses oleh ayah rohani, satu saat akan menjadi rijalullah, pahlawan-pahlawannya Allah, laki-lakinya Allah, jagawan-jagawan Allah, wali Allah yang tahan uji, kuat menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Itu rijal namanya. Kalau menghadapi masalah langsung nangis, itu bukan rijal, mar'ah, cewek. Laki-laki nangis cengeng. Tapi saya juga nangis dari baca Tambih. Sebelum baca Tambih saya nangis juga tadi. Tapi lain masalah ini, karena mahabbah kepada Syekh, kecintaan kita, kerinduan ingin berkumpul bersama beliau. Ikhwan wal akhwat, sekali lagi ayo kita benar-benar ittisal, pegang erat-erat, jangan dirubah apa yang dari Abah, sesuai standar prosedur. Itulah bagian kita memelihara nikmat yang sudah Allah berikan daripada bimbingan seorang mursyid. Mungkin itu aja dapat disampaikan, kepanjangan nanti tidak ada yang ingat juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada semua ikhwan yang ada, khususnya di Kefri, bersatu istiqomah, dan senantiasa kita membawa misi daripada Syekh Mursyid, mengharumkan, mengangkat nama besar beliau, sehingga Allah nanti memuliakan, mengharumkan kita di hadiratnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.